Apabila kita membuka lembaran orang-orang saleh, mulai dari para nabi dan para rasul, para sahabat, para tabi'in, sampai generasi saleh, orang-orang saleh zaman ini, maka yang akan kita temukan biografi mereka adalah biografi orang-orang yang rajin meneteskan air mata. Terlalu banyak kisah, terlalu banyak cerita-cerita asli yang bisa kita angkat ke permukaan. Akan tetapi pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan khatib mengangkat beberapa kisah penting dari orang-orang saleh yang meneteskan air mata dan jadikan dia suri tauladan kita. Fabihudahu muqtadih. Pertama sekali tentu Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, Rasul SAW kalau sudah sholat malam, air matanya mengalir sampai membasahi jenggotnya yang lebat. Air mata beliau mengalir sampai membasahi tempat sujud beliau sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia biografi Rasul kita tercinta. Biografi manusia yang paling berani di permukaan bumi. Biografi manusia yang menantang dunia seorang diri. Tapi apabila sudah berhadapan dengan Allah, apa dayaannya? Manusia lemah. Kalau berhadapan dengan Allah, Rasul adalah orang yang menentang dunia seorang diri. Di awal diangkat menjadi nabi, dan beliau tidak mundur dari tantangan yang Allah buatkan untuknya. Pertanda bahwa beliau adalah lelaki paling pemberani di permukaan bumi. Namun lelaki yang paling pemberani ini kalau sudah berhadapan dengan Allah, inilah yang terjadi. Air matanya selalu mengalir dan mengalir. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, suatu hari Rasul berkata kepadaku, "Iqra' alayya al-Quran." Bacakan kepadaku Al-Quran, wahai Ibnu Mas'ud. Karena Ibnu Mas'ud adalah di antara sahabat yang mahir membaca Al-Quran sebagaimana yang Allah inginkan, sebagaimana yang Rasul contohkan. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Aqra'u alayka wa alayka unzil." Bagaimana mungkin aku akan bacakan Al-Quran kepada engkau ya Rasulullah, padahal Al-Quran itu Allah turunkan kepadamu. Engkau yang harusnya membacakan kepada kami, bukan kami yang membacakan kepada dirimu. Kata Nabi SAW, "Uridu an asma'uhu min ghairi." Aku ingin mendengarkan Al-Quran itu dibacakan kepadaku oleh manusia selain diriku. Lalu Abdullah bin Mas'ud membacakan firman Allah di dalam Al-Quran surat An-Nisa. Dan Rasul mendengarkan dengan seksama sifat para sahabat kalau sudah di depan Rasul menundukkan kepala, tak berani menatap ke wajah Rasul. Ini adalah sifat terbaik dari sifat murid kepada guru yang sudah lama hilang di abad ini. Walaupun kita yang rajin mengaji, akhlak ini sungguh sudah hilang dari barisan kita. Abdullah bin Mas'ud membacakan Al-Quran sambil menunduk, tak berani menatap wajah Rasul. Dan beliau terus membaca dan tidak sadar apa yang terjadi pada Rasul tercinta. Padahal Rasul tercinta sudah meneteskan air mata. Air mata beliau mengalir, salawatu rabbi wa salamu alaih. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tak tahu bahwa Rasul kita telah menangis. Sehingga sampai kepada sebuah ayat, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Ketika itu Rasulullah bersabda, "Hasbuk." Cukup wahai Ibnu Mas'ud, cukup. Ketika Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ketika Rasul mengatakan cukup, beliau pun mengangkat kepalanya. "Fa'idha 'ainahu tadrifan." Kata Abdullah bin Mas'ud, ternyata air mata Rasul sudah dari tadi mencurahkan air mata yang sangat deras. Salawatu rabbi wa salamu alaih. Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ardahu, anaknya berkata, yaitu Aisyah, ketika Rasulullah SAW menyuruh Abu Bakar yang menjadi imam ketika Rasul tidak mampu memimpin salat berjamaah, kata Aisyah, "Ya Rasulullah, Abu Bakar rajulun asif." Wahai Rasulullah, Abu Bakar hatinya terlalu lembut. Orang yang paling lembut hatinya. Kalau dia membaca Al-Quran, dia pasti menangis. Dan orang tidak akan dengar suaranya karena tangisannya. Apalagi di zaman itu tidak ada mikrofon seperti yang kita ketahui. Tidak ada sound system seperti zaman kita.
Harus suara asli yang dikeraskan agar terdengar oleh kaum muslimin yang bermakmum hingga ke belakang. Namun tangis Abu Bakar sering membuat ungkapan kata-katanya tenggelam oleh suara tangisnya. Umar bin Khattab, siapa yang tidak tahu Umar bin Khattab? Siapa yang tidak tahu ketegasan Umar bin Khattab? Siapa yang tidak tahu keperkasaan Umar bin Khattab? Siapa yang tidak tahu dia adalah orang yang disegani, tegas, orang yang sangat perkasa di masa jahiliyah dan di masa Islam. Wahai orang seperti saya tak mungkin menangis. Siapa bilang? Apakah engkau lebih tegas daripada Umar bin Khattab? Apakah engkau lebih perkasa daripada Umar bin Khattab? Umar bin Khattab tidak hanya ditakuti musyrikin, tidak hanya ditakuti oleh orang-orang fasikin, tidak hanya ditakuti oleh orang-orang mujrimin. Syaitan takut kepada Umar. Itu yang dikatakan Rasul kita tercinta. Namun biografi Umar menunjukkan beliau orang yang selalu menangis, menangis dan menangis. Sampai-sampai dikatakan di wajah Umar itu ada garis. Di wajah Umar bin Khattab ada garis, wahai muslimin, wahai muslimat, garis. Dari mana datang garis itu? Dari aliran air mata yang selalu mengalir di atas pipi itu.